Kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Apa itu perusahaan jasa? Perusahaan jasa merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan layanan jasa kepada pelanggannya, seperti kantor konsultan, notaris, ya, itu merupakan perusahaan jasa, atau misalkan salon, servis bengkel. Kita lihat di sini siklus akuntansi perusahaan jasa. Transaksi yang ada di dalam perusahaan jasa seperti investasi pemilik atau calon pemilik. Jadi di dalam membuka perusahaan jasa juga perlu namanya investasi, supaya nanti ada modal awalnya. Nah, modal awal itu bisa merupakan uang tunai, bisa juga merupakan pembelian peralatan dan perlengkapan. Nah, di dalam dia berusaha, dia akan memperoleh yang namanya pendapatan. Untuk memperoleh pendapatan ini, dia juga akan memberikan pengorbanan. Pengorbanan kita sebut dengan beban, ya. Beban. Sini juga ada namanya piutang usaha. Jadi pekerjaan yang telah diselesaikan diserahkan kepada pelanggan atau customer, tetapi belum dibayar atau belum dilunasi, nanti akan dilunasi di kemudian hari, kita sebut dengan piutang. Kemudian berikutnya kita akan menganalisis bukti-bukti transaksi. Di dalam perusahaan jasa, transaksi itu ada namanya bukti-bukti. Buktinya itu kita golongkan menjadi dua bagian. Ada bukti transaksi internal atau intern, ada juga bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi intern itu melibatkan hanya pihak perusahaan itu sendiri, biasanya antar pimpinan dengan bawahan, antar direktur dengan bendahara, bendahara dengan sekretaris. Nah, nanti bukti transaksinya biasanya dibuat dengan namanya memo. Sementara untuk transaksi eksternal yang melibatkan pihak luar, nanti akan ada bukti-bukti transaksinya, bisa berupa faktur. Faktur ini penjualan secara kredit, ya. Nota ini pembelian secara tunai. Cek ini surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu, sejumlah yang ada di cek. Kwitansi ini bukti transaksi pinjam uang. Ada juga bukti-bukti lainnya. Berikutnya, dari bukti transaksi tersebut kita akan mencatat ke dalam jurnal umum. Jadi pencatatan pertama di dalam akuntansi itu disebut dengan jurnal, ya. Jurnal ini kita lihat di kolom tanggal, kelompok A. Di sini berdasarkan tanggal, jadi dicatat berdasarkan kronologis, artinya berdasarkan urutan waktu, mana yang duluan terjadi itu yang dicatat, ya. Jadi di keterangan di sini tanggal, misalnya di kolom kecil ini bulan. Berikutnya keterangan. Nah, kelompok B ini keterangan. Keterangan itu isinya adalah ayat-ayat jurnal transaksi. Sebenarnya kas, piutang, peralatan, utang, modal, dan sebagainya. Itu contoh ayat jurnal transaksi, ya. Kita dahulukan mencatat yang ada di sebelah debit, baru nanti berikutnya di sebelah kredit. Berikutnya kelompok C atau disebut dengan ref. Nah, ini tanda ayat jurnal yang telah diposting. Jadi nanti kita lihat dari postingannya itu dia di lembar keberapa. Berikutnya kelompok D, debit. Kolom debit berarti dia akan berada di debit bagi akun-akun tertentu. Jadi kalau di debit nanti berarti bertambah bagi akun-akun yang saldo normalnya di debit. Kita sudah belajar mekanisme debit kredit.
Berarti kalau misalnya kas, karena kas itu akun saldo normalnya di debit, maka kalau dia di debit akan bertambah. Demikian juga kredit. Jadi di kredit akan bertambah bagi akun-akun yang saldo normalnya di kredit, seperti utang modal. Utang modal bisa saja di debit, tetapi karena dia saldo normalnya tadi di kredit, jika utang modal masuk di debit, maka dia akan bertambah. Berikutnya F, judul jurnal. Nah, di sini ada judulnya jurnal umum. G, halaman keberapa jurnalnya itu kita buat. Berikutnya kita masuk ke pengelompokan transaksi ke buku besar. Jadi dari jurnal umum tadi kita akan membuat buku besar. Buku besar ini kita kelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama kelompok akun-akun real, akun-akun nominal. Akun-akun real atau akun permanen, akun tetap. Dikatakan tetap karena akun itu akan kita pakai ke periode berikutnya. Sedangkan akun-akun nominal atau sering disebut dengan akun sementara atau akun tidak tetap. Akun real atau akun tetap seperti akun aset, modal, ya, utang, itu masuk di akun real. Akun nominal, akun sementara, dikatakan sementara karena dia pakai hanya satu periode, di mana periode berikutnya dia tidak dipakai lagi karena nanti selisih daripada akun-akun pendapatan biaya ini akan dipindahkan ke laba rugi. Nanti laba rugi dia akan berpengaruh ke modal. Kalau laba ya menambah modal, jika rugi maka akan mengurangi modal. Jadi yang termasuk akun-akun nominal adalah akun pendapatan dan beban. Sedangkan selain daripada ini masuk nanti ke akun real atau akun tetap. Oke, kita akan lihat di sini bentuk dari buku besar, ya, bentuk dari buku besar. Bentuk dari buku besar ini kita ada bentuk T, ya, ada bentuk skonto atau bentuk strapel. Nah, bentuk strapel ini juga akan nanti ada 3 kolom, ada juga yang 4. Nah, ini bentuk skontrol seperti ini. Bentuk strapel 3 kolom seperti ini, dimana saldonya tidak ada debit kredit. Kalau bentuk strapel 4 kolom, saldonya ada debit, ada kredit. Jadi nanti di sini sudah di total di saldonya ini debitnya berapa, kreditnya. Umumnya kita pakai yang model stapel 4 kolom karena biasanya ini akan lebih mudah kita untuk mengecek saldo akun-akun. Misalnya kas, berapa saldo kasnya terakhir, berapa saldo utang, berapa modal, dan sebagainya. Berikutnya dari buku besar tadi kita akan membuat namanya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita lihat dari buku besar total akhirnya berapa jumlahnya. Misalnya nomor akunnya 100, nama rekeningnya kas. Nah, kas saldonya kita lihat apabila di buku besarnya bersaldo debit, maka kita masukkan juga di debit. Utang, nah, bersaldo kredit, nanti kita juga masukkan di kredit. Kita lihat dari jumlah akhir atau total akhir dari buku besar. Setelah kita membuat buku besar, kita akan membuat namanya ayat jurnal penyesuaian. Akun-akun yang perlu disesuaikan itu seperti beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar berarti itu merupakan hutang. Berikutnya ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan itu sebenarnya pendapatan yang belum diterima, masih yang harus diterima. Berikutnya ada juga beban dibayar di muka, ya. Tadinya belum merupakan beban tapi sudah dibayar, nanti akan ada penyesuaian, ya. Demikian juga ada beban dibayar di muka ini ada metode pencatatannya transaksi catat sebagai aset. Kalau dicatat sebagai aset berarti nanti bebannya di debit, di kreditnya adalah dibayar di muka, seperti misalnya beban iklan atau beban sewa, ya. Nanti kreditnya akan
sewa dibayar di muka atau iklan dibayar di muka. Ada juga transaksi dicatat sebagai beban. Berikutnya ada juga pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka nanti ada, ya, Anda lihat di sini ada transaksi catat sebagai pendapatan. Ya, kalau dicatat sebagai pendapatan, berarti nanti di penyesuaiannya pendapatannya menjadi di debit, di kreditnya pendapatan titik diterima di muka. Nah, kalau dia dicatat sebagai hutang, maka yang di debitnya yang diterima di muka tadi, yang di kreditnya pendapatan. Berikutnya ada juga penyusutan, ya. Jadi di dalam manajerial penyesuaian ada juga beban penyusutan yang pasangan akunnya adalah akumulasi penyusutan. Jadi kalau akumulasi penyusutan di kredit itu artinya akumulasi penyusutannya bertambah. Beban penyusutan kalau jadi debit berarti beban penyusutannya juga bertambah. Berikutnya ada perlengkapan yang digunakan. Perlengkapan yang digunakan, apabila kita sudah menggunakan suatu perlengkapan, otomatis kan perlengkapannya itu berkurang. Makanya ini perlengkapan di kredit. Nah, yang pertama adalah bebannya. Berikutnya ada kerugian piutang. Kerugian piutang terjadi karena biasanya ada piutang yang tak tertagih atau yang tidak bisa tertagih. Nah, nanti akan kita ambil dari cadangan piutang tak tertagih. Berikutnya kita membuat neraca lajur. Neraca lajur itu ada model 6 kolom, ada yang 8 kolom, ada 10 kolom, ada yang 12 kolom. Nah, umumnya kita pakai yang 12 kolom. Nomor akun di sini di neraca lajur 12 kolom ini, yang pertama nomor akun, nama akun, neraca saldo. Neraca saldo ini kita ambil dari saldo awal, ya, neraca saldo tadi sebelum penyesuaian. Berikutnya, kalau di sini ada penyesuaian ini kita ambil dari tadi setelah munculnya ayat penyesuaian, ya. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini kita ambil dari penjumlahan dari neraca saldo dan penyesuaian. Jika neraca saldonya di debit, di penyesuaiannya di debit, berarti debit dengan debit bertambah. Misalnya kas atau piutang, ya. Kalau misalnya utangnya tadinya di neraca saldonya ini adalah di kredit, di penyesuaiannya di debit, berarti di neraca saldo setelah penyesuaian dia akan berkurang. Berikutnya di sini ada laba rugi. Laba rugi, nanti akun-akun yang masuk ke laba rugi adalah akun pendapatan dan biaya. Nanti hasil akhirnya akan ada namanya laba atau rugi. Laba dikatakan jika pendapatan lebih besar daripada biaya. Rugi jika beban lebih besar daripada pendapatan. Berikutnya adalah perubahan ekuitas. Nah, di sini ada modal, ya. Berikutnya ada neraca. Nah, neraca berarti nanti masuk di sini selain daripada akun-akun nominal tadi, yang akun-akun yang masuk di rugi. Setelah itu kita membuat namanya laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada dua bentuk single step dan multiple step. Laporan laba rugi isinya adalah pendapatan dan beban. Bedanya single step dan multiple step. Kalau single step, pendapatannya itu disatukan dulu, pendapatan operasi, pendapatan usaha maupun di luar usaha. Sedangkan multiple step dibedakan antara susunannya. Pendapatan jasa di pendapatan usaha, nanti baru berikutnya beban usaha, baru berikutnya di bawahnya lagi pendapatan di luar usaha, baru beban di luar usaha.
Oke, hasilnya nanti akan sama. Berikutnya ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Isinya ini modal awal sekian, laba, price. Nah, laba berarti dikurangi price berapa untuk kenaikan. Tapi kalau di penurunan, jika ini adalah rugi, atau price-nya, labanya lebih kecil daripada price-nya, maka nanti kan penurunan modal. Tapi kalau di sini labanya lebih besar daripada price-nya, nanti akan disebut dengan kenaikan modal. Kalau tadi saya bilang di sini rugi, ada price, nanti sih kan penurunan. Karena di sini laba, maka disebut dengan kenaikan modal. Nanti di sini disebut dengan modal. Berikutnya, kita buat jurnal penutup. Jurnal penutup yang kita tutup ini adalah akun-akun sementara. Akun sementara itu berupa pendapatan, kita tutup melalui ikhtisar laba rugi, pendapatan, beban, ya, laba rugi kita juga tutup, dan juga price yang kita akan tutup ke akun modal. Berikutnya ada ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik yang perlu kita balik adalah biasanya beban yang masih harus dibayar. Yang beban yang masih harus dibayar itu nanti akan menemukan namanya utang. Beban yang dibayar di muka, nah ini ada berarti contoh asuransi di muka. Berikutnya ada juga pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang harus diterima ini berarti memunculkan adanya piutang, ya. Pendapatan yang diterima di muka, nah ini menimbulkan adanya sewa diterima di muka contohnya, atau pendapatan sewa. Ada juga pemakaian atas perlengkapan, ya. Jadi nanti akan ada penyesuaian, ya. Seperti contohnya berikut ini, kita lihat di debitnya ada perlengkapan, di kreditnya ada beban perlengkapan. Sekian dan terima kasih. Selamat mempelajari kembali siklus akuntansi perusahaan jasa.